Shalom anak-anak, puji Tuhan ketemu lagi dengan Ibu Guru di acara Alkitab kita di minggu ini tanggal 10 Mei 2020 dengan judul Minggu Kantate ya, Minggu Kantate yang artinya minggu untuk kita menaikkan pujian dan mazmur bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana kabar kamu di sana? Sehat dan kuat karena Tuhan Yesus. Yes. Luar biasa. Nah, sebelum kita masuk dan mendengarkan ceritanya, kamu ambil Alkitabnya. Ambil Alkitabnya masing-masing, siapkan ya di dekat kamu, dan mari sebelumnya kita awali dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, atas perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur buat nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan cerita Alkitab dari firman Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami, firman-Mu yang menjadi makanan bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Bapa, urapi guru kami yang akan menyampaikannya, urapi pendengaran dan hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima benih firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, anak-anak, mari kita buka dari Perjanjian Lama, Mazmur 98, Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Judul cerita kita minggu ini, Aku Mau Bermazmur Bagi Tuhan. Sudah dapat? Oke, kita baca ayat 1 sampai 9. Mari ambil Alkitabmu, kita dengar ya. Pelan. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Puji Tuhan. Nah, Mazmur yang telah kita baca barusan, kalau di perikopnya di Alkitab judulnya Saat Penyelamatan Sudah Dekat. Untuk cerita kita hari ini diambil dengan judul Aku Mau Bermazmur Bagi Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kan minggunya disebut dengan Minggu Kantate, yang artinya mari minggu yang mengajak kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, dan bermazmur bagi Tuhan. Pujian, mazmur, kira-kira pujian itu yang maksudnya begini. Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan mazmur? Mari bermazmur bagi Tuhan, misalnya gitu. Mari memuji Tuhan, mari bernyanyi bagi Tuhan, gitu ya kan? Ajakannya di minggu ini adalah minggu dengan judul tema kantate. Mari berkantate bagi Tuhan, mari naikkan pujian bagi Tuhan, mari bermazmur bagi Tuhan. Nah, itu semua pujian, mazmur itu adalah salah satu ucapan syukur, ucapan bahagia, sukacita yang halus terus kita panjatkan, kita elu-elukan karena Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup itu Allah yang baik. Nah, seperti yang sudah kita bacakan, sampai katanya gunung-gunung disuruh bernyanyi
lalu gemuruh laut, semua yang ada di dalamnya disuruh untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bertepuk tangan, terus bermain musik. Itu adalah kegiatan-kegiatan memuji atau bermazmur bagi Tuhan. Nah, adik-adik ingat nggak ada lagu Natal yang sering kita dengarkan, baby drummer boy, ya kan? Itu adanya yang dia bilang gini, I have no gift to bring param pam pam pam. Jadi lagu itu lebih kurang kisahnya kalau di bahasa Indonesia kan, ada seorang anak kecil, dia mendengar kabar Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba, lalu dia senang bahagia ada Tuhan Raja yang lahir, lalu dia pengen mendatangi bayi kecil ini, bayi Yesus, tapi dia tidak bisa membawa apa-apa, kayak orang Majus bawa harta, bawa emas, perak, mur, minyak dan lain sebagainya. Tapi anak kecil ini dia bilang, aku tidak punya bawa apa-apa untuk melihat bayi Yesus sang Raja Tuhan yang lahir ke dunia. Aku hanya punya drum yang akan kumainkan untukmu, biarlah pujian itu menjadi persembahanku. Lebih kurang seperti itu cerita dari little drummer boy-nya. Nah, di sini firman Tuhan mengajak kita untuk selalu mengucap syukur, bersukacita dan memuji atau bermazmur bagi Tuhan. Jadi gimana ya cara kita untuk memuji atau bermazmur bagi Tuhan? Ada yang tahu anak-anak? Ya, banyak sekali caranya. Ada dengan cara bernyanyi, ada dengan cara menari, ada dengan cara mewarnai atau menggambar, ada juga dengan cara kamu berolahraga atau senam, ada dengan cara misalnya kalau senam tuh contohnya kamu bersukacita, kamu memuji Tuhan, terus kamu senam lagu-lagu pujian, glory, praise the Lord, seperti itu. Lalu kamu bernyanyi ya lagu-lagu yang mengatakan syair lagunya bahwa kamu bersyukur, kamu memuji Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Nah, seperti itu. Kamu juga misalnya melukis lukisan yang menyatakan betapa kagumnya kamu kepada Tuhan dan lain sebagainya, ya. Nah, semua cara itu boleh kita lakukan, hanya saja harus dilakukan dengan cara tulus ikhlas, ya, tidak dengan paksaan. Nah, sukacita, pujian atau mazmur ini kan dipanjatkan oleh umat orang-orang percaya, anak sekolah minggu, yang ungkapan syukur seperti itu, ya, ungkapan syukur karena Tuhan Yesus baik, ungkapan dia bahagia, dia bersukacita, makanya dia naikkan angkat pujian dan mazmur. Nah, kalau ciri-ciri orang yang bersukacita pasti adik-adik tahu, ya kan? Kalau misalnya nih ibu lagi di gereja, ibu lagi mimpin ngajak anak-anak untuk bernyanyi, lalu misalnya dari depan ibu lihat ketika ada anak-anak yang bernyanyi, ada yang tidak. Lalu ketika diajak ayo berdoa, ada anak-anak yang berdoa, ada yang tidak. Lalu ketika diajak ayo kita ucapkan ayat bulanan, ada anak-anak yang mengucapkan ayat bulanan, ada yang tidak. Nah, yang melakukan pujian, doa yang diajak oleh ibu guru di sekolah minggu itu adalah ciri-ciri anak yang sedang bersukacita, ciri-ciri anak yang sedang menaikkan pujian, penyembahan mazmur buat Tuhan karena dia melakukannya dengan tulus ikhlas, ya. Nah, anak-anak yang sedang sedih, yang tadi diajak nyanyi tidak mau nyanyi, diajak berdoa tidak mau berdoa, itu adalah anak-anak sekolah minggu yang tidak menaikkan pujian atau mazmur kepada Tuhan, ya. Jangan kita tiru yang tidak baiknya, ya nak. Jadi lewat menaikkan pujian, lewat bermazmur kepada Tuhan, itu akan memunculkan rasa sukacita di hati kita. Karena sukacita yang ada di hati itu juga menjadi menjadi obat yang hebat buat kita, menjadi
juga akan menambah sistem imun tubuh kita, karena hati yang gembira Tuhan katakan obat dari segala penyakit, obat yang membuat kita kuat, obat yang membuat kita tidak gampang sakit, karena hatinya selalu bergembira. Nah, dengan sering-sering bernyanyi dan memuji Tuhan, itu juga akan membuat hati kamu gembira, sehingga anak-anak sekolah minggu semuanya sehat ya, tidak gampang sakit. Coba anak-anak sekolah minggu sering cemberut, sering marah, sering bersungut-sungut, sering ngambek-ngambek, itu hatinya sedang tidak gembira. Kalau hatinya tidak gembira, nanti kamu gampang sakit flu, gampang sakit batuk, gampang kecewa. Nah, itu tidak baik buat anak-anak sekolah minggu, tidak baik buat kamu, juga tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kira-kira menurut kamu, kenapa ya kita harus bersukacita dan bermazmur kepada Tuhan? Kenapa ya Bu? Apa karena dapat uang jajan yang banyak? Apa karena dikasih mama atau diajak mama jalan-jalan, kamu bersukacita dan bermazmur pada Tuhan? Apa karena kamu jadi juara kelas, atau karena kamu ditunjuk jadi ketua kelas? Bukan. Ya, itu bukan alasan kenapa kamu harus bersukacita, memuji dan bermazmur bagi Tuhan. Alasan yang utama adalah satu, kita sangat bersyukur. Kita bersyukur punya Allah yang hidup. Kita bersyukur punya Allah yang menyelamatkan jiwa kita, menebus dosa kita, memelihara kita. Allah yang selalu ada, Allah yang mendengarkan setiap doa-doa kita. Nah, siapakah dia? Iya, Tuhan Yesus ya. Kita bersukacita, kita bersyukur, memuji Tuhan, kita bermazmur bagi Tuhan, kita mengucap syukur, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau Allah yang hidup, Tuhan terima kasih telah menjagaiku, terima kasih telah memelihara, telah membuat aku sehat dan kuat, dan lain sebagainya. Terlebih terima kasih Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, sudah memberitakan Injil, sudah memberitakan kabar baik dan menebus dosa-dosa kami. Nah, itu alasan utama kenapa kita harus menaikkan pujian dan mazmur kepada Tuhan. Tadi banyak cara untuk menaikkan mazmur pujian kepada Tuhan, bisa lewat bernyanyi, menari, lewat menggambar, lewat kamu berolahraga, ya kan, juga lewat tarian tadi ya sudah ya, dan lain-lain, banyak sekali caranya kita untuk memuji dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, dari anggota tubuh yang Tuhan kasih juga kita harus pakai dengan baik dan bijaksana. Mulut, bagaimana cara mulut untuk memuji Tuhan ya? Salah caranya misalnya kalau kamu mengeluarkan atau sering berbicara kata-kata baik, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang menghibur, itu kamu sedang juga memuji Tuhan ya. Kamu memperkatakan atau mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak mengecewakan atau yang tidak membuli, tidak mengejek teman dan lain sebagainya, tidak berkata bohong. Itu juga kamu berarti sedang memakai anggota tubuhmu, mulutmu untuk memuji Tuhan ya. Lalu dengan tangan ya, dengan anggota tubuh tangan, ketika kamu memakai tangan untuk belajar, untuk membaca, untuk bekerja membantu orang tua, untuk berdoa, untuk membaca Alkitab. Nah, itu kamu juga sedang memakai tanganmu untuk memuji dan bermazmur bagi Tuhan ya sayang ya. Jadi begitu juga yang paling penting adalah hati kita anak-anak sekolah minggu. Hatinya harus diisi dengan hati yang selalu mengucap syukur, hati yang tidak suka membenci orang, hati yang tidak suka mendendam dan menyimpan kesalahan orang. Itu berarti kamu sedang memakai hatimu untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan ya. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan untuk cerita Alkitab kita pada saat hari ini. Puji
Pujilah Tuhan, berikan ungkapkan mazmur bagi Tuhan. Banyak cara yang bisa adik-adik lakukan, lewat menyanyi, menari, menggambar, olahraga, dan lain-lain. Pakai anggota tubuh juga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, lewat mulut yang mengucapkan kata-kata baik, tidak mengejek dan tidak berbohong, lewat tangan yang melakukan pekerjaan baik, sering berdoa, juga lewat hatimu yang tidak boleh menyimpan benci, tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain, tapi biarlah di dalam hati anak-anak limpah dengan ucapan syukur. Karena ketika kita semakin rajin bersuka cita, kita rajin memuji dan bermazmur bagi Tuhan, maka anggota tubuh kita, jiwa kita juga semakin sehat. Karena orang yang bergembira, orang yang bersuka cita, orang yang sering memuji-muji nama Tuhan, itu hatinya akan bergembira. Hati yang gembira, obat yang manjur, sehingga daya tahan tubuh anak-anak, sistem imun tubuhnya juga semakin kuat. Ya, bisa kayak tadi, jangan sampai kalau di Mazmur di Alkitab katakan sampai gunung-gunung disuruh bertepuk tangan memuji Tuhan, ya semuanya. Jadi memuji Tuhan bisa juga dengan bertepuk tangan. Kamu boleh menari dengan berbagai alat-alat musik yang bisa kamu pakai. Demikian cerita firman Tuhan hari ini di minggu kantate, minggu untuk kita semakin giat memuji Tuhan, menaikkan pujian dan mazmur bagi Tuhan. Kita akan tutup Alkitab kita dan mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga buat firman-Mu yang hari ini menyapa kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk seluruh kebaikan yang Tuhan telah lakukan dan terus akan Tuhan pelihara kehidupan kami, anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun mereka berada. Bapa, kami mau bersuka cita dan selalu bersyukur untuk seluruh kebaikan Tuhan, untuk seluruh kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Berikan hati yang selalu bersyukur. Biarlah juga tubuh kami mau kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Karena begitu banyak perbuatan ajaib, perbuatan yang hebat, perbuatan yang dahsyat yang Tuhan berikan dan telah lakukan bagi kami. Engkau yang menebus dosa kami, Engkau yang memelihara kami. Sehingga Bapa, kami layak untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini menjadi benih yang tertanam di hati, tanah yang subur. Hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu yang kami dengar hari ini tidak sia-sia berbuah di dalam kehidupan kami. Tolong kami Allah Roh Kudus, tolong anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman ini. Biar kami Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.